Dewasa adalah masa peralihan dari masa remaja. Menurut Freud, seseorang dikatakan dewasa apabila orang itu bertanggung jawab terhadap pekerjaan sehari-hari dan cinta yang telah diikrarkan, khususnya kepada pasangan pernikahan. Perkembangan fisik dewasa awal umur 18 sampai 40 tahun. Yang pertama, efisiensi fisik mencapai puncaknya terutama pada usia 23 sampai 27 tahun. Kemudian yang kedua, kemampuan reproduktif berada di tingkat yang paling tinggi. Kemudian yang ketiga, kekuatan tenaga dan motorik mencapai masa puncak didukung oleh fisik yang prima. Dan yang terakhir, kesehatan fisik berada pada keadaan baik. Perkembangan fisik dewasa madya umur 40 sampai 60 tahun. Yang pertama, otot menjadi lembek dan mengendur mulai menurunnya kekuatan fisik, fungsi motorik, dan sensori. Yang ketiga, mulai terjadinya proses menua secara gradual, maksudnya terlihat tanda-tanda bahwa dirinya mulai tua seperti tubuhnya uban di kepala, adanya kerutan-kerutan pada bagian wajah, dan kemampuan fungsi mata yang berkurang. Dan yang terakhir, laki-laki dapat mengalami klimakterium dan wanita dapat mengalami menopause. Perkembangan fisik dewasa lanjut umur 60 sampai akhir hayat. Yang pertama, tulang-tulang menjadi rapuh. Kemudian yang kedua, kesehatan rata-rata sangat menurun sehingga sering sakit-sakitan. Yang ketiga, gigi menjadi kuning dan tanggal serta gusi menyusut. Dan yang terakhir, kulit wajah, leher, dan tangan menjadi lebih kering dan keriput. Perkembangan intelektual dewasa awal. Ada peningkatan IQ yang berarti, paling tinggi hanya meningkat 5 poin. Meski demikian, kualitas kemampuan berpikir dewasa masih terus berkembang lebih meluas atau komprehensif dan mendalam. Menurut Piaget, kapasitas intelektual dewasa awal ini tergolong masa operasional formal, bahkan kadang-kadang mencapai masa post-operasi formal. Taraf ini menyebabkan dewasa awal mampu memecahkan masalah yang kompleks dengan kapasitas berpikir abstrak, logis, dan rasional. Selanjutnya, perkembangan intelektual dewasa madya. 1. Memasuki dunia logis yang berlaku secara mutlak dan universal, yaitu dunia idealitas paling tinggi. Yang kedua, mampu menyadari keterbatasan yang ada pada dirinya maupun realitas di lingkungan hidupnya. Yang ketiga, orang dewasa dalam menyelesaikan masalahnya juga memikirkan terlebih dahulu secara teoritis. Selanjutnya ada perkembangan intelektual dewasa lanjut. 1. Kemerosotan intelektual yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti penyakit, kecemasan, atau depresi. Yang kedua, timbulnya penyakit pikun pada orang dewasa lanjut membuat individu itu dalam kehidupannya mengalami ketidakteraturan. Perkembangan emosional dewasa awal. 1. Tak terkendalinya emosi. 2. Cenderung labil. 3. Mudah resah. 4. Mudah memberontak. Pada masa dewasa awal adalah masa di mana motivasi untuk meraih sesuatu yang sangat besar yang didukung oleh kekuatan fisik yang prima. Sehingga ada stereotip bahwa masa remaja dan masa dewasa awal adalah masa di mana lebih mengutamakan kekuatan fisik daripada kekuatan rasio dalam menyelesaikan suatu masalah. Perkembangan emosional dewasa madya. 1. Terjadinya kegoncangan jiwa, seolah-olah sulit menerima sesuatu kenyataan. 2. Kaku dan canggung karena penampilannya ingin menyerupai remaja, tapi kondisi fisiknya tidak memadai lagi. 3. Kritis dalam mendidik anak, sering cemas, dan sukar tidur. 4. Penghayatan dan pengalaman agama sangat meningkat. Selanjutnya ada perkembangan emosional dewasa lanjut. 1. Usia dewasa lanjut lebih temperamen dalam segi emosional. Hal ini dikarenakan berawal dari faktor fisik yang semakin mengalami kemunduran, sehingga berpengaruh pada segi psikis termasuk emosionalnya. 2. Munculnya rasa tersisih dan tidak dibutuhkan lagi, karena berbagai faktor yang membuatnya sulit untuk beraktivitas seperti biasanya. Yang ketiga, ketidakikhlasan menerima kenyataan baru seperti penyakit yang tidak kunjung sembuh. Perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa orang dewasa tidak lagi sepanjang atau sebanyak perkembangan dewasa anak-anak yang mengalami 7 tahap perkembangan. Perkembangan yang terjadi mungkin saja hanya terletak pada pembenaran kata-kata intelektual yang lebih banyak daripada anak-anak, penggunaan bahasa yang baik dan benar. Perkembangan sosial dan moral dewasa awal. Sebagaimana yang ditekankan oleh Erikson, masa dewasa sini merupakan masa krisis isolasi. Hallock 1991. Hal ini dikarenakan kegiatan sosial pada masa dewasa awal sering dibatasi karena berbagai tekanan pekerjaan dan keluarga. Merujuk pada Lawrence Kohlberg, perkembangan moral di masa dewasa amat tergantung pada pengalaman. Pengalaman mungkin mengarahkan orang dewasa untuk mengevaluasi kembali kriteria mereka tentang benar dan salah. Perkembangan sosial dan moral dewasa madya. Hubungan persaudaraan dan persahabatan meningkat.
Selanjutnya adalah, menurut Erikson, selama usia remaja, ini orang akan menjadi lebih sukses atau sebaliknya mereka berhenti, stagnasi. Yang terakhir adalah, perhatian terhadap agama lebih besar dibandingkan dengan masa sebelumnya. Menurut Fowler, individu mampu mengambil dan melakukan tanggung jawab secara penuh terhadap apa yang diyakininya. Seringkali konsekuensi yang paling buruk akibat dari keyakinan tersebut harus ditanggungnya. Selanjutnya adalah perkembangan sosial dan moral dewasa lanjut. Hubungan dengan orang lain cenderung dan berkurang atau menurun. Yang kedua, cenderung tidak peduli lagi dengan norma-norma atau aturan-aturan yang ada. Hal ini dikarenakan banyaknya terjadi kemunduran dalam fisiknya yang berdampak pada moralnya. Yang terakhir adalah perkembangan sikap. Perkembangan sikap pada masa dewasa awal yaitu beralihnya pandangan egosentris menjadi sikap yang empati. Yang selanjutnya adalah perkembangan sikap dewasa remaja yaitu semakin objektif dan bijaksana dalam setiap sikap dan perilaku. Yang terakhir adalah perkembangan sikap dewasa lanjut yaitu cenderung acuh terhadap perilakunya.